Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang lagi di channel kedua gue. Akhirnya setelah 3 bulanan kalau nggak salah, semenjak video tas gue yang terakhir, ini gue bikin konten tas lagi. Jadi gue udah dikirimin sama salah satu brand lokal juga, namanya Cartiera, atau Cartiera Indonesia. Ini udah ada beberapa barang yang ada di depan gue. Tapi highlight utamanya yang akan gue bahas itu nanti akan lebih fokus ke tasnya. Oke, jadi yang di depan gue sekarang sudah ada dompet, terus habis itu ada lanyard. Jadi kita bahas satu persatu dimulai dari yang gue pegang ini sekarang. Oke, dan konten ini juga gue sekalian ngetes mic baru gue. Mic-nya tidak kelihatan, clip on, gue tempel di baju. Ini adalah suara dari Rode Wireless Pro. Ini di depan gue udah ada lanyard yang gue sih pribadi jarang pakai ini karena gue biasa kalau kemana-mana, kalau antara nggak bawa sling bag atau kalau bawa sling bag ya semua barang gue ada di sling bag itu gitu. Jadi gue nggak ada yang gue pakai gue kalungin gitu, nggak ada. Cuman buat lu mungkin pekerja-pekerja di ibu kota yang sering lah kita lihat banyak pakai lanyard kayak gini buat naro e-money, ID card, KTM mungkin kalau lu mahasiswa, kartu tanda mahasiswa, dan lain-lainnya. Jadi ini namanya Odet Lanyard, harganya di 99.000. Ya menurut gua harganya sangat affordable ya, cukup murah. Ini juga bisa jadi pengganti dompet gitu, karena ini bisa dibuka. Terus di dalamnya lu bisa naruh banyak banget kartu. Ini bisa dipakai buat nyimpen kartu, ID card, kartu tanda mahasiswa, e-money, terus duit kertas, koin-koinan gitu juga bisa. Dan buat yang sering bepergian naik transportasi umum kayak MRT, KRL gitu, ini bisa buat taruh e-money atau kartu flash. Terus jadi kalau lo mau keluar masuk gitu itu gampang, tinggal tap. Jadi nggak perlu masukin tangan lo ke dompet lagi, nggak perlu ngubek-ngubek tas lagi. Ini udah bisa jadi solusinya. Secara material, ini materialnya terbuat dari vegan leather gitu. Ya ini nggak terlalu tebel, tapi untuk ukuran harga 99.000 menurut gue ini bisa cukup awet. Tapi ya ini harus bener-bener lu pakai dulu lama gitu, kayak 6 bulan sampai setahun gitu buat lihat perubahannya kayak gimana. Ya ini di tangan gue ada yang warna blue atau navy gitu mungkin kelihatannya. Terus setahu gue selain itu dia ada warna hitam sama warna coklat. Di bagian desainnya nih ada logo Cartiera-nya nih di samping sini. Kalau gue pribadi ya daripada gue bikin di samping sini, kayak mending gue bikin di kayak emboss atau diboss gitu di bagian sini, atau contohnya di sini nih, di bagian sini kan udah ada. Jadi menurut gue udah cukup sih. Jadi yang ini menurut gue nggak perlu lagi. Bagian kalungnya sepanjang kurang lebih 30-40 cm. Oke, berikutnya kita masuk ke produk kedua. Ini ada dompet. Ya, jadi di sini gue dapet 3 warna. Ada yang warna hijau, coklat, dan juga warna hitam. Ini namanya adalah Gala Wallet. Dulu gue pakai dompet yang kayak gini nih, yang langsung dibuka tuh. Yang dibukanya begini nih. Nah dulu gue pakai dompet kayak gini, busetnya tebel banget nih. Gue udah mulai beralih ke dompet minimalis. Ini kalau dompet yang gue pakai sendiri itu kurang lebih mirip, cuman ini lebih versi tertutupnya. Nah yang gue pakai ini merek Bellroy. Gue pakai yang ini karena lebih tertutup, dan ini kan baru dikirimin ya, jadi belum menjadi penggantinya inilah. Nah kurang lebih secara size itu mirip-mirip, cuman yang Bellroy itu lebih kecil. Tapi kalau lu bandingkan sama dompet yang konvensional yang biasa ini, itu jauh banget gitu bedanya. Nah ini adalah best seller dari Cartiera. Ini udah kejual 1000 lebih, banyak banget. Dan warnanya ini banyak banget, ada yang hijau, coklat, hitam, biru, dan lain-lain. Materialnya sama kayak lanyard yang tadi, vegan leather gitu. Dia punya banyak kompartemen buat banyak kartu, tapi nggak bikin dompet lo ini terlihat tebal. Nah, jadi Gala Wallet ini itu bisa nyimpen sampai 25 lembar uang cash. Jadi itu banyak banget, kayak 25 lembar berapa mungkin? Bisa sampai 1-2 juta mungkin lo kalau punya cash sebanyak itu lo bisa taruh di sini. Nah ini menurut gue desain yang sangat menarik ya, dan bagus gitu. Kayak lo kalau tahu dompet-dompet zaman dulu yang dompet sulap gitu, itu kan bisa ngilangin apa ya? Bisa ngilangin sesuatu lah. Nah ini gue kasih contoh nih ya. Ini misalkan gue punya uang cash, gue taruh di sini atau di sini bisa. Terus tinggal gue tutup, terus kemudian dibuka di set. Keren ya. Lu mau taruh di yang bagian manapun menurut gue sama aja, kayak gue taruh di bagian yang X ini, gue tutup, kemudian gue buka, set. Nah ini bisa lu pamerin nih di tongkrongan, kayak keren gitu, bisa kayak sulap gitu, bisa pindah gitu. Kartu yang gue punya nggak terlalu banyak, jadi ini akan gue coba masukin 5 kartu, dan kartunya juga bisa kayak yang lu doublein gitu ya, terus lu langsung taruh di satu slot yang sama. Cuman karena kartu gue tidak banyak, gue taruh di berbagai ininya aja. Dan ya ini nggak kelihatan tebel ya, dengan ada 5 kartu dan ada uang cash juga di dalamnya. Dan karet untuk menahan uang cashnya itu nggak gampang melar, jadi aman.
kalau lo bawa duit cash. Untuk value-nya menurut gue sangat worth it ya, karena ini bisa lo beli dengan harga 99.000. Dibandingkan sama dompet gue, ini satu dompet ini bisa 1 juta 2 jutaan gitu. Padahal isinya uang cashnya kagak ada sama sekali. Karena gue udah jarang banget megang duit cash. Ya gue jadi tahu kenapa produk mereka kejual 1.000 lebih, karena menurut gue untuk harga segitu dengan apa yang lo dapet, menurut gue sangat worth it. Jadi bisa dicoba sendiri. Oke, sekarang lanjut ke bagian favorit gue, bahas tasnya. Jadi Cartiera ini adalah brand, dia brand fashion gitu, fashion pria. Cuman ya sebenarnya produk-produknya nggak cuma bisa dipakai sama pria, wanita juga bisa. Nah, di depan gue sekarang ini udah ada sling bag yang namanya Astro. Materialnya ini premium waterproof gitu. Gue nggak tahu detailnya seperti apa. Ya, secara material itu aja. Terus bagian desainnya nih, di bagian yang depan dia ada brandingnya, logo Cartiera di sini. Untuk zippernya ini kayaknya belum YKK, cuman dia udah ada kayak water guard-nya ya di bagian sini. Terus ini bisa dipakai dengan 3 mode yang berbeda. Pertama, lu bisa pakai dengan tanpa slingnya, jadi clutch kayak gini, bisa dipegang pakai tangan aja. Terus habis itu lu bisa pakai dengan mode sling bag, seperti tas sling bag pada umumnya ya. Lu taruh di bagian selempang kanan atau kiri lu, tergantung preferensi lu pakai sling bag. Terus bisa juga lebih ketatin lagi, terus lu pakai sebagai waist bag atau tas pinggang. Nah, di bagian sini tuh ada sayapnya tuh. Tapi ini bisa lu umpetin, lu masukin ke dalam. Kalau misalkan lagi lu pakai dalam mode clutch gitu. Nah, untuk bakalnya sendiri ini bukan bakal favorit gue ya. Gue lebih demen yang magnet. Kalau dari luar itu ada 2 kompartemen ya. Kompartemen yang paling depan sama yang di paling belakang, yang utamanya. Nah, untuk kompartemen yang paling depan dia bisa buat naruh item-item yang flat kayak handphone, kartu, dompet nih contoh. Bisa dimasukin dengan aman. Kalau misalkan gue masukin handphone juga aman. Ini cukup gede ya. Tuh. Oke, ini bagian dalamnya mengingatkan gue dengan brand Alpaca. Alpaca yang elemen tag case. Ini dalamnya cukup terlihat ribet ya. Jadi dia banyak kompartemen lagi. Ada beberapa kompartemen kecil sama ada 1 kompartemen yang ada jaring-jaringnya. Semacam organizer gitu. Ini mungkin bisa lo taruh buat kabel casan. Dan kepala casan juga bisa di situ. Cuman ada satu yang gue nggak ngerti. Ini ada di dalamnya nih ada 1 bakal lagi yang gue nggak tahu fungsinya buat taruh barang seperti apa. Dan jadi menurut gue ini kayak nggak perlu amat sih. Cuman beberapa kompartemen lainnya oke lah. Tapi gue sih lebih tertarik sama mungkin 1 organizer ini cukup. Terus mungkin 1 lagi di bagian yang depan itu 2 kompartemen aja kecil gitu, kiri sama kanan. Menurut gue udah cukup biar tengahnya tuh itu lebih gede dan bisa kita taruh barang-barang yang lebih besar gitu. Contohnya buat naruh iPad mini atau Kindle. Terus bagian sampingnya itu dia ada kayak gini nih, yang mencegah dia tuh kebuka semua terus barang lu jatuh dari samping. Secara kenyamanan menurut gue ini udah didesain emang untuk pemakaian kayak diselempangin gitu ya, karena bagian sayapnya ini tuh bikin lebih lebih enak dan lega gitu kalau taruh di bagian depan di dada lu gitu. Cuman gue udah bukan fansnya yang pakai sling bag yang gede seperti ini terus modelnya diselempangin kayak gini. Gue lebih demen slingnya tuh kayak turun ke bawah gitu, jadi slingnya tuh jatuh gitu. Gue lebih demen pakai sling bagnya tuh kayak gini karena lebih enak dan kayak nggak ngerasa ada sesuatu yang nempel di badan lu gitu dan nggak mengganggu pergerakan lu gitu. Tapi menurut gue value-nya ini sangat worth it karena ini hanya dibanderol dengan harga 149.000. Lu bisa dapetin 1 sling bag yang minimalis terus terlihat modern. Nah, ini adalah barang terakhir yang jadi favorit gue sih ini. Jadi ini ada backpack di sini, namanya Dapper Bag. Ya ini backpack pada umumnya ya. Kalau orang itu mikirin kata ransel, pasti ransel seperti ini yang muncul gitu di pikirannya. Untuk Dapper Bag ini dia punya material yang sama kayak yang Astro Bag. Itu materialnya premium waterproof, tapi spesifiknya gue nggak tahu itu apa. Cuman ini tahan air, tapi jangan yang lu rendem gitu di bak mandi ya, karena itu beda case penggunaan. Dia desainnya sangat minimalis, brandingnya cuma ada di depan sini, Cartiera. Nah, dia punya total 4 kompartemen kalau dari luar. Kompartemen pertama yang paling depan yang kecil ini, terus ada 1 kompartemen utama yang bagian belakang, sama ada 2 kompartemen buat botol minum di bagian kiri sama kanan. Nah, kita lihat dulu dari kompartemen yang di depan, ini buat misalkan kalau gue mau bawa board game gitu, taruh aman. Terus bagian kiri sama kanannya bisa buat botol minum. Nah, yang paling gue suka sebenarnya bagian ini, shoulder strapnya. Nah, gue tuh bukanlah orang yang terlalu demen dengan shoulder strap
tas-tas yang mahal itu kan biasa shoulder strapnya busanya tebel banget tuh. Nah itu menurut gue terlalu kaku. Cuman kalau buat ransel daily menurut gue yang kayak gini itu busanya nggak terlalu tebel dan lebih enak. Balik ngomongin material sedikit. Nah material seperti ini itu kayak menurut gue kayak cuman selapis atau 2 lapis gitu, dan jenisnya tuh yang gampang kotornya kotor ini loh. Tahu nggak sih lo bercak noda atau fingerprint gitu? Kayak contohnya di sini nih udah ada. Terus di bagian bawahnya nih udah ada bercak kotornya. Materialnya sih enak banget buat dipegang, cuman ini gampang juga buat noda-noda tuh berbekas di situ. Dia punya desain yang kasual, ini cocok banget buat dipakai kuliah, kerja, sekolah, dan beratnya juga ini enteng ya. Gak berat-berat banget, jadi gak cepet buat bikin punggung lu atau shoulder lu sakit. Secara comfortnya juga menurut gue ini oke, sangat enak dan nyaman digunakan. Gak terkesan murahan gitu ketika lu pakai. Value-nya menurut gue sangat worth it, karena ini bisa lu beli dengan harga 189.000 aja. Dan semoga aja ini bisa bertahan lama banget ya, mungkin 3-5 tahun gitu. Karena ini udah kayak tas, tas dengan harga 189.000 menurut gue sangat affordable, sangat murah, dan ini udah bisa jadi kayak tas tempur aja gitu, kayak mau kotor juga ya udah lu tetap nyantai. Di bagian yang dalam nih yang paling gue suka, kompartemennya dia ada satu kompartemen buat laptop, terus di bagian depannya itu ada kompartemen kecil, bisa lu masukin buat iPad mungkin atau tablet lainnya. Terus ada kompartemen jaring-jaring juga, bisa buat kepala casan MacBook gitu. Dan untuk bagian laptopnya ini muat untuk laptop ukuran 14 inch. Gue punya MacBook ukuran 14 inch, muat di sini, aman. Nah, yang gue suka lagi adalah bagian depannya nih. Jadi kompartemen bagian dalamnya, di bagian yang depan dia ada satu kompartemen lagi, jaring-jaring gitu. Dan ya ini gue demen banget kompartemen seperti ini. Kayak ini akan coba gue bandingin sama tas gue yang ada di belakang. Nah, dia punya dimensi yang dari samping kayak kurang lebih sama. Cuman yang Tomtok ini kayak lebih minimalis karena depannya dia nggak ada kompartemen seperti yang ini nih. Ini sama-sama tahan air, cuman kayak beda gitu secara tekstur, bisa kelihatan banget ya perbedaannya. Cuman ya ini beda price point juga sih. Mungkin kalau dari gue pengen bahan waterproof seperti ini kalau untuk di tas-tas gitu. Cuman mungkin jenis kain yang berbeda ya, nggak kayak yang gini. Karena ini menurut gue gampang banget kotor. Walaupun gampang juga buat dibersihin, cuman mungkin ada bahan atau jenis kain lain yang lebih bagus gitu. Kayak mungkin ya bagian belakangnya juga dibikin nggak seperti ini. Mungkin bisa kayak tas Tomtok gua, kayak di bagian belakangnya dia kayak ada mesh gitu, karena lebih enak gitu buat airflow di bagian punggung kan. So far gua nggak bisa banyak kasih komentar dan input karena mengingat harga tas ini juga sangat affordable. Lu bayar 189.000, lu dapat segini banyak. Menurut gua ini udah oke banget. Ya, jadi segitu aja video tentang tas kiriman dari brand Cartiera. Tadi ada beberapa produk juga, nggak cuman tas ransel, nggak cuman Astrobag sling bag ini, tapi ada juga lanyard sama ada dompet. Jadi lu bisa cek langsung ke Tokped mereka atau Instagram mereka. Dan untuk link pembelian juga akan gue taruh di deskripsi di bawah aja. Jadi lu kalau mau check out lebih gampang. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga